berita yang beredar mungkin perlu diklarifikasi. Tidak ada hubungannya antara pendarahan otak atau stroke pendarahan itu dengan vaksin COVID-19. 1, 2, 3, come on! Saya sih dengan senang hati karena informasi ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita, karena lewat media tentunya ini kami juga terbantu untuk upaya menurunkan stroke ini. Jadi teman-teman sekalian, bahwa stroke kan permasalahan kesehatan utama di Indonesia ini. Stroke itu tingkat kematiannya juga tinggi, kesehatannya juga tinggi. Di samping tingkat kejadiannya juga setiap tahun itu makin lama makin meningkat. Nah, sekarang lagi tren ini stroke pendarahan. Stroke pendarahan itu atau pendarahan otak. Pendarahan otak yang spontan itu adalah stroke. Jadi stroke itu kita bagi dua sebetulnya secara umum, stroke penyumbatan pembuluh darah dan stroke pendarahan pembuluh darah di otak. Nah, persentasenya hanya sekitar 20% yang pendarahan. Bahkan ada beberapa kepustakaan di negara lain juga hanya 15%. Yang sisanya adalah penyumbatan. Nah, kita bicara mengenai stroke, tentunya ini merupakan penyakit yang ada faktor yang mendasari, yang kita sebut faktor risiko. Jadi ada kondisi kesehatan atau kondisi tubuh lain yang berpotensi untuk terjadinya stroke, yang kita sebut faktor risiko tadi. Yang pertama, ada faktor risiko yang tidak bisa kita kendalikan, ada yang bisa kita kendalikan. Yang tidak bisa kita kendalikan misalnya usia makin bertambah, usia kita makin besar risiko terkena stroke. Kemudian ras. Jadi ada beberapa ras tertentu, misalnya di Amerika itu ras kulit hitam dibandingkan kulit putih, kemungkinan kulit hitam terkena stroke-nya lebih besar. Nah, faktor yang kedua ini yang lebih banyak adalah faktor risiko yang bisa kita kendalikan. Nah, yang paling banyak adalah hipertensi, kemudian penyakit gula atau diabetes, kemudian penyakit jantung, gangguan irama jantung, kolesterol yang tinggi, merokok, kegemukan, kurang olahraga, pola hidup yang tidak sehat, dan lain-lain sebagainya. Jadi ada lagi beberapa faktor-faktor yang kecil-kecil ya. Jadi faktor risiko ini semestinya bisa kita kendalikan dengan mengenali faktor risiko itu. Bagaimana cara mengenalinya? Bisa kita periksa sendiri, bisa juga kita memeriksakan sebagian, tentunya harus kita periksakan ke rumah sakit dengan melakukan check up, atau kalau di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional ada brain check up. Ini dalam rangka mencegah terjadinya kejadian penyakit, salah satunya adalah stroke ini. Nah, kemudian saya masuk ke stroke hemoragik atau stroke perdarahan. Yang 20% tadi itu adalah pecahnya pembuluh darah di otak akibat tekanan yang tinggi pada pembuluh darah yang sebetulnya sudah ada potensi untuk bocor, untuk pecah. Jadi pembuluh darah itu ada titik lemahnya di otak itu, dan pada waktu tertentu mungkin tekanannya meningkat ya, maka tidak kuat lagi pembuluh darah itu menahan sehingga pecah. Nah, bekuan darah itu akan keluar dari pembuluh darah sehingga mengganggu fungsi otak di sekitarnya. Nah, apa tanda-tandanya? Kalau penderita stroke ini adalah mendadak. Jadi orang yang sehat tiba-tiba bisa jadi timbul lemah sebelah, tiba-tiba tidak sadar, tiba-tiba dia akan tidak bisa bicara dan lain sebagainya ya. Nah, kalau khusus stroke pendarahan ini pada umumnya 70% pasien dengan stroke pendarahan mengeluh sakit kepala. Kemudian sebagian besar juga 60% itu diikuti oleh penurunan kesadaran, jadi pasiennya tidak sadar. Yang lain-lain juga ada gejala yang lain, misalnya ada kelemahan dari anggota gerak, kemudian pada umumnya satu sisi. Kemudian ada juga yang mengalami kejang dan banyak lagi gejala yang lain. Ini yang dialami oleh pasien dari stroke ini.
Jadi konsepnya adalah bagaimana kita mencegah jangan sampai terkena stroke dengan mengendalikan faktor risiko, dan kalau sudah terkena stroke itu tidak ada waktu lagi kecuali harus segera ke rumah sakit, karena makin cepat kita tangani, makin cepat kita lakukan tindakan, itu makin baik outcome-nya. Itu sudah literatur di dunia mengatakan demikian, makin cepat ditangani makin baik. Jadi tidak ada ceritanya kalau kita harus mampir kiri kanan melakukan tindakan-tindakan yang tidak tepat untuk mengurangi stroke. Itu harus segera ke rumah sakit, carilah rumah sakit terdekat yang bisa menangani stroke ini. Barangkali itu dari apa yang bisa saya tambahkan. Itu yang awal tadi Ibu Uni, mudah-mudahan sudah bisa menjelaskan kepada teman-teman yang datang belakangan. Kemudian mungkin yang kedua, kami perlu menegaskan bahwa dari berita yang beredar mungkin perlu diklarifikasi. Tidak ada hubungannya antara pendarahan otak atau stroke pendarahan itu dengan vaksin COVID-19. Ya. Itu yang kami ingin klarifikasi. Jadi supaya ini masyarakat juga tidak salah paham mengenai hal ini, tidak menimbulkan suatu keraguan dari masyarakat untuk mendapatkan vaksin COVID-19 ini. Barangkali demikian Bu Uni, mudah-mudahan sudah bisa menjelaskan, dan juga teman-teman sekalian. Baik, Pak. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Sekali lagi, mungkin ini juga awareness buat kami semua bahwa apabila mengalami gejala-gejala yang tadi atau mengarah ke sana, golden moment ataupun tindakan langsung membawa ke rumah sakit itu adalah tindakan yang paling diutamakan. Teman-teman wartawan mungkin sudah bisa teman-teman wartawan media, saya rasa atau mungkin kami sudah cukupkan dulu informasi ini. Oh baik, silakan. Saya mau tanya sama dokter Kadung masukan tadi. Izin Bapak, ada pertanyaan dari mana Bapak? Saya dari jawapos.com, Rahman dari jawapos.com. Baik, silakan. Saya ingin bertanya dokter, untuk mengetahui gejala dini orang kena stroke, baik yang pendarahan ataupun yang tidak, itu ada tanda-tandanya nggak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk kasus Tukul Arwana sendiri sudah seberapa parah, masuk stadium berapa itu kira-kira? Oke, makasih dok. Baik Pak Abdul Rahman dari Jawapos, terima kasih. Jadi ada suatu scoring kita sebut